Seorang anak yang sedang mengejar balonnya, ia tak sengaja terpeleset di jendela apartemennya. Karena teriakan sang anak, orang-orang melihat kejadian itu. Tak sempat bala bantuan datang, kemudian anak itu terjatuh. Lalu dengan sigap seorang wanita langsung menelpon ambulan untuk mendapatkan pertolongan. Saat ambulan datang, anak itu langsung dievakuasi dan langsung diangkat ke dalam ambulan. Dokter itu mengatakan kepada wanita itu bahwa anak kamu hanya ada waktu 30 menit untuk segera ditangani. Kemudian wanita itu mengatakan bahwa ia bukanlah orang tuanya. Lalu dokter ini menghimbau untuk menyelamatkan anak ini terlebih dahulu, baru setelah itu mencari orang tuanya. Saat di dalam perjalanan ambulan menuju ke rumah sakit, tiba-tiba tidak sengaja menabrak seorang wanita yang ceroboh menyetir dengan mobil mewahnya. Sambil emosi, wanita itu turun dari mobil. Melihat mobil mewahnya lecet, wanita itu tersurut emosi dan mengecam semua orang yang ada di ambulan itu untuk segera turun. Kemudian wanita itu bertanya kepada sopir ambulan apa yang sedang terjadi. Sopir ambulan menjelaskan bahwa posisinya sudah benar. Justru wanita tersebut menyetir dengan sembrono dan akhirnya menabrak ambulan. Merasa dirinya benar, justru wanita itu membalikkan fakta. Ia menyalahkan sopir ambulan dan meminta rugi kerusakan senilai 100 juta. Kemudian wanita berbaju putih berusaha bernegosiasi. Ia menjelaskan bahwa ambulan sedang buru-buru, di mana di dalam mobil sedang ada anak kecil yang sedang kritis dan harus ditangani segera hanya dalam waktu 30 menit, dan meminta wanita itu untuk memindahkan mobilnya agar ambulan bisa lewat. Dengan sombongnya, justru wanita itu menolak permintaan mereka untuk memindahkan mobilnya. Ia terus menekan untuk meminta ganti rugi dan mengancam akan melaporkan ke polisi. Melihat keadaan tidak kondusif, akhirnya sang dokter juga ikut bernegosiasi. Ia menawarkan untuk sama-sama saling mengalah dan membiarkan mobil ambulan lewat untuk menyelamatkan anak yang sedang kritis. Kemudian dengan angkuhnya wanita itu berkata, masalah anak itu bukanlah urusanku dan dia juga bukan anakku. Jadi aku tidak peduli dengan keselamatannya. Yang aku tahu kalian harus segera ganti rugi atas kerusakan mobilku. Tak lama kemudian suaminya menelpon. Suaminya menanyakan kabar keadaan anaknya, Clara, apakah baik-baik saja, karena suaminya mendapatkan kabar di sekitaran komplek ada anak kecil yang terjatuh dan keadaannya mengenaskan. Lalu wanita itu meyakinkan suaminya bahwa anaknya Clara baik-baik saja di rumah. Justru ia memberitahu kepada suaminya bahwa sekarang ia sedang terkena masalah. Ada mobil ambulan yang menabrak mobilnya dan dia tidak mau bertanggung jawab. Kemudian suaminya menyarankan untuk melapor ke polisi. Tak lama kemudian sang suster memberitahu kepada dokter bahwa keadaan anak itu sedang kritis dan badannya sudah mulai membiru. Demi keselamatan anak itu, dokter itu rela bersujud. Ia dengan kerendahan hatinya meminta maaf kepada wanita itu dan memohon untuk segera memindahkan mobilnya agar ambulan bisa lewat. Alih-alih memaafkan, justru wanita itu dengan sombongnya malah menantang dan tidak akan menggeser mobilnya karena urusannya belum selesai. Lalu wanita berbaju putih dan sang dokter mendapatkan ide untuk memindahkan anak itu ke mobil yang lain dan ada seorang pria bersedia mengantarnya. Melihat mereka hendak pindah mobil, tiba-tiba wanita itu menghalanginya. Ia merasa tidak rela, mereka belum membayar ganti rugi dan pergi begitu saja. Untungnya warga yang ada di sana kompak. Mereka menahan dan memegang wanita itu, dan anak tersebut pun berhasil dibawa ke rumah sakit. Sambil memberontak, wanita itu mengancam orang-orang yang sedang memegangnya. Ia mengatakan bahwa suaminya adalah bos besar. Jika orang-orang masih menahannya, mereka akan berurusan dengan suaminya. Lalu ia pun dilepaskan oleh mereka. Kemudian mereka yang bersama anak itu di dalam mobil terus berusaha menuju ke rumah sakit. Dokter itu mengatakan anak ini hanya ada waktu 15 menit untuk segera ditangani. Dan mereka memerintahkan sopir itu untuk lebih cepat lagi agar bisa sampai ke rumah sakit. Tanpa disangka wanitanya tadi, dengan mobil mewahnya mengejar rombongan yang menuju ke rumah sakit. Lalu ia menabrak mobil itu dari belakang. Dan terjadilah kejar-kejaran antara mobil itu. Dengan mobil mewahnya, wanita itu berhasil memepet. Sambil marah-marah, ia memerintahkan mobil itu untuk berhenti. Kemudian ia memotong di posisi depan. Ia melemparkan barang-barang ke mobil belakang, sehingga membuat mobil tersebut tidak stabil. Kemudian dengan segala cara, sang sopir akhirnya berhasil mengecoh wanita itu, dan mereka pun lolos.
Seperti mendapatkan karma, akhirnya mobil wanita itu mengalami masalah. Ia bertambah kesal karena tidak dapat mengejarnya. Kemudian dia turun dari mobil dan menelpon suaminya. Ia melaporkan kepada suaminya bahwa ia sedang mengejar orang yang telah memukulnya dan menabraknya. Lalu dalam perjalanan mobilnya kemudian mengalami masalah. Suaminya bertanya kepada istrinya, "Kenapa kamu masih di luar? Dan kenapa kamu tidak pulang saja untuk mengecek keadaan Clara?" Sambil marah-marah, istrinya membalas dengan mengatakan, "Kenapa kamu tidak peduli dengan keadaanku sekarang yang sedang ada masalah? Dan sudah kukatakan Clara baik-baik saja di rumah." Dengan tekanan istrinya, akhirnya suaminya pun menuruti permintaan istrinya dan segera menyusulnya. Di sisi lain, anak itu sudah sampai di rumah sakit dan langsung masuk ke ruangan operasi untuk segera ditindak. Kemudian tanpa diduga wanita itu juga sampai di rumah sakit. Tanpa basa-basi, wanita itu langsung meminta ganti rugi kepada sopir itu senilai 3 miliar. Tentu saja sang sopir membela diri dengan mengatakan, "Jelas-jelas kamulah yang sudah menghalangi kami dan menabrak mobil kami, dan kamu sudah melanggar hukum." Kemudian sang dokter mencoba meredam keributan tersebut. Ia menjelaskan untuk tidak ribut di rumah sakit karena akan mengganggu orang yang lain. Bukannya menjadi tenang, justru sang dokter malah ditampar oleh wanita itu. Meme yang melihat dari kejauhan sang dokter ditampar, langsung bergegas mendekati mereka dan membalas menampar wanita itu. Ia sambil berkata, "Mau apa lagi kamu mencari keributan di sini?" Merasa dirinya tidak terima ditampar, akhirnya terjadilah perkelahian antara mereka yang mengakibatkan wanita itu tersungkur. Tak selang berapa lama suami dari wanita itu sampai di rumah sakit. Wanita itu langsung memprovokasi suaminya dengan mengatakan, "Inilah orang-orang yang telah menabrakku dan memukulku." Jadi seret mereka ke penjara. Sebagai seorang suami, ia terpengaruh oleh kata-kata istrinya. Suaminya menganggap mereka sudah semena-mena terhadap istrinya karena sudah memukul dan menabrak mobilnya. Kemudian sang dokter menjelaskan kepada suaminya tentang kejadian yang sebenarnya, bahwa yang salah itu adalah istrinya karena ia terlebih dahulu menabrak mobil ambulan dan menghalangi mobil ambulan menuju ke rumah sakit, sedangkan mobil ambulan membawa anak kecil yang sedang kritis yang terjatuh dari lantai apartemennya. Mendengar penjelasan sang dokter, sang suami agak terkejut karena ia mendapatkan laporan dari istrinya bahwa ialah yang menjadi korban. Lalu suami bertanya kepada istrinya apakah benar yang dikatakan oleh sang dokter. Istrinya terus meyakinkan suaminya untuk tidak mendengarkan omongan mereka karena mereka dianggap satu komplotan dan pandai memutarbalikkan fakta. Meme yang merasa difitnah kemudian memberikan sebuah bukti berupa video kepada suami wanita itu, di mana terekam jelas bahwa istrinya lah yang telah menghalang-halangi ambulan yang menuju ke rumah sakit. Melihat video tersebut, suaminya langsung marah terhadap istrinya. Suaminya bertanya, "Kenapa kamu membohongiku dan kenapa kamu bisa memutarbalikkan fakta?" Kemudian dengan kerendahan sang suami, ia pun meminta maaf kepada mereka. Sebagai konsekuensinya, ia bersedia membiayai pengobatan anak itu selama di rumah sakit dan bersedia mengganti semua kerugian yang ada. Kemudian dengan spontan istrinya langsung mengatakan tidak setuju atas keputusan suaminya. Seraya berkata, "Untuk apa kita menolong anak itu? Karena dia bukanlah anak kita." Kemudian ia mengancam suaminya, jika tetap mengganti rugi, ia akan menceraikannya. Tak lama kemudian sang dokter keluar dari ruangan operasi. Semua orang bertanya tentang keadaan anak itu. Dengan rasa kecewa sang dokter menjelaskan, seandainya saja bisa datang 5 menit lebih cepat, mungkin anak itu bisa tertolong. Betapa hancurnya hati Meme dan teman-temannya mendengar anak itu tidak selamat. Mereka sangat kecewa, hanya kurang 5 menit terlambat ke rumah sakit. Dengan rasa kesal, sang dokter menunjuk wanita itu sambil mengatakan, "Semua ini adalah kesalahanmu. Jika tidak kamu menghalang-halangi kami di jalan dan membuang waktu, anak itu pasti akan selamat." Kemudian dengan sombongnya wanita itu membalas dengan mengatakan, "Kematian anak itu bukanlah kesalahanku. Justru lebih baik ia mati, karena akan mengurangi orang-orang yang miskin seperti kalian." Tak lama kemudian handphone suaminya berdering. Ternyata ia mendapatkan telepon dari kepolisian. Polisi itu bertanya, "Apakah Anda penghuni apartemen unit 606? Karena ada anak kecil terjatuh dari lantai 6 dan sekarang anak itu sedang berada di rumah sakit." Mendengar kabar itu, suaminya langsung syok dan handphonenya pun terjatuh.
Dengan tatapan yang tajam, suaminya bertanya kepada istrinya, di mana anaknya sekarang? Dan dia juga bertanya, apakah tadi dia pulang ke rumah untuk mengecek keadaan anaknya. Karena merasa takut, lantas istrinya berbohong. Ia menjelaskan bahwa anaknya ada di rumah dan sedang tidur. Tak lama kemudian, keluarlah jenazah anak itu dari ruangan operasi. Melihat anak itu sudah meninggal, kemudian Meme memberikan ultimatum kepada wanita itu. Ia akan berdiskusi dengan orang tua anak ini, bahwa ia bersama teman-temannya akan menuntut kejadian ini ke polisi. Dengan sombongnya, wanita itu membalas dengan mengatakan, "Aku tidak takut atas tuntutan kalian. Orang miskin seperti kalian hanyalah beban masyarakat." Lalu ia mendekati jenazah anak itu. Tanpa ada rasa empati, ia melemparkan jenazah anak itu ke lantai. Tidak tahan melihat kelakuan istrinya, kemudian ia menampar wanita itu. Ia memarahi istrinya karena kelakuannya tidak manusiawi. Kemudian Meme menutup jenazah anak itu dengan kain. Seraya kain tersebut menutup wajah anak itu, sang suami juga melihat wajah anak itu. Alangkah terkejutnya ia melihat jenazah yang terbaring itu adalah anaknya. Dengan rasa hati yang hancur dan tidak percaya, ia terus memanggil nama anaknya Clara untuk segera bangun. Begitupun juga istrinya terkejut. Ternyata jenazah yang ia caci maki dan ia lempar adalah anaknya sendiri. Sambil menangis, ia memanggil nama anaknya untuk segera bangun. Tetapi sayangnya sudah terlambat karena anaknya sudah meninggal dunia. Lalu dengan amarah yang tinggi, sang suami mencengkeram tangan istrinya. Dengan tatapan yang tajam, ia berkata, "Kenapa kau berbohong kepadaku? Kau bilang Clara sedang tidur di rumah, tapi nyatanya ia sudah berbaring di sini." Merasa bersalah, sambil menangis ia memohon-mohon meminta maaf kepada suaminya. Demi ingin mendapatkan permohonan maaf suaminya, dengan mudahnya ia mengatakan, "Kamu tidak usah khawatir karena nantinya kita akan mendapatkan anak yang baru sebagai pengganti Clara." Mendengar perkataan istrinya, ia langsung emosi dan langsung mencekik istrinya. Ia berkata, "Mudah sekali mulutmu berbicara. Andai saja kamu tidak menghalangi ambulan menuju ke rumah sakit dan hanya kurang 5 menit saja untuk segera ditangani, mungkin Clara saat ini masih hidup." Kemudian orang yang melihat kejadian itu langsung memisahkannya. Kemudian ia mendekati jenazah anaknya. Sambil menangis ia berkata kepada anaknya, "Clara, ayo kita pulang." Lalu tak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berusaha sekuat tenaga menolong anaknya. Kemudian ia menyarankan untuk melaporkan istrinya ke polisi. Setelah semua amarahnya selesai, kemudian dengan rautnya sedih, ia menggendong jenazah anaknya untuk dibawa pulang ke rumah dan segera dilakukan pemakaman. Tak lama kemudian, ia juga dijemput oleh polisi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.